Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai materi barisan dan deret, di mana materi barisan dan deret ini adalah materi yang pertama di awal semester 2, tentunya di mata pelajaran matematika di SMK kelas 10. Materi barisan dan deret ini dipecah menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama barisan dan deret aritmatika dan bagian yang kedua barisan dan deret geometri. Nah, untuk barisan dan deret aritmatika juga dipecah menjadi dua bagian, yaitu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Tapi di video ini hanya akan membahas mengenai barisan aritmatika saja, yang disertai dengan contoh soal dan pembahasannya. Untuk deret aritmatikanya akan dibahas di lain video. Oke? Oke. Sebelum kita belajar barisan aritmatika, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah suatu daftar urutan bilangan yang mengikuti aturan tertentu. Jadi, bilangan yang diurutkan dan menggunakan aturan tertentu. Tidak acak, juga tidak sembarangan. Sebagai contoh, coba perhatikan barisan 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, setelah bilangan 25, bilangan selanjutnya berapa? Coba ada yang tahu? Tentu saja 30. 30 dari mana? Karena kalau kita perhatikan, aturannya sudah jelas, yaitu ditambah 5. Dari 5 ke 10, ini kan ditambah 5. Dari 10 ke 15 juga ditambah 5, dan seterusnya sampai belakang juga harus ditambah 5. Jadi bilangan selanjutnya adalah 25 ditambah 5 sama dengan 30. Contoh berikutnya, barisan bilangan 12, 10, 8, 6, 4, dan seterusnya. Ini juga termasuk barisan bilangan karena diurutkan menggunakan aturan tertentu. Berapakah bilangan selanjutnya? Nah, ini kan dari 12 ke 10 dikurangi 2. Dari 10 ke 8 juga dikurangi 2, dan seterusnya. Jadi, bilangan selanjutnya adalah 4 dikurangi 2. Jika ditanyakan bilangan selanjutnya lagi, maka kita kurangi lagi menjadi 2. Begitu seterusnya. Lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu barisan bilangan 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Langsung saja, coba berapa bilangan selanjutnya? Aturannya bagaimana? Coba perhatikan. Dari 3 ke 6, dari 6 ke 12, dari 12 ke 24, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ternyata aturannya adalah dengan mengalihkan sebanyak 2 kali. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikali 2, 12, dan seterusnya. Jadi, bilangan selanjutnya yaitu 48 dikali 2 sama dengan 96. Contoh yang keempat, yaitu barisan bilangan 64, 32, 16, 8, 4, dan seterusnya. Berapakah bilangan selanjutnya? Dan bagaimana aturannya? Ternyata aturannya adalah dibagi 2. Coba perhatikan, 64 dibagi 2 sama dengan 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16, dan seterusnya. Sampai bilangan 4 juga
sudah pasti dibagi 2, yaitu sama dengan 2. Jadi bilangan selanjutnya adalah 2. Nah, jadi keempat contoh tadi adalah contoh barisan bilangan, di mana tersusun menjadi suatu barisan bilangan yang mempunyai aturan atau memiliki pola, tidak secara acak. Jadi, ketika kita akan mencari bilangan selanjutnya, ya tinggal kita samakan dengan aturan sebelumnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih dari dua suku yang berurutan selalu sama. Jadi selisih dari dua suku yang berurutan itu selisihnya selalu sama. Nah, dari dua suku itu apa sih? Coba perhatikan barisan bilangan 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini yang tersusun menjadi sebuah barisan ini yang disebut dengan suku-suku barisan, di mana suku disimbolkan dengan huruf U kapital. U1 artinya suku pertama, U2 artinya suku kedua, U3 artinya suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N atau UN. N ini bisa diganti bilangan berapapun, dengan N adalah bilangan asli. Nah, jadi kalau ditanya dari barisan 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya, U1-nya berapa? U1-nya adalah 5, U2-nya sama dengan 10, U5-nya sama dengan 25, karena 25 ini adalah barisan bilangan yang ke-5. Gitu, paham? Oke, balik lagi ke pengertian barisan aritmatika di atas. Dari pengertian barisan aritmatika di atas, dijelaskan bahwa barisan aritmatika memiliki selisih dari dua suku yang berurutan selalu sama. Coba kita selisihkan dua suku yang berurutan. Yang berurutan adalah U1 dan U2, U2 dan U3, U4 dan U5, dan seterusnya, karena dua suku yang berurutan. Nah, karena selisih berarti U2 dikurangi U1, bukan U1 dikurangi U2. Artinya U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, dan seterusnya sampai UN. Berarti kalau selisih dua suku yang berurutan, UN dikurangi N-1. Nah, itu namanya adalah beda, atau kita simbolkan dengan B kecil. Atau bisa kita tuliskan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3, dan seterusnya sampai sama dengan UN dikurangi UN-1 sama dengan beda atau B. Karena semua selisih ini pada barisan aritmatika itu selalu sama. Jadi, kalau pada barisan bilangan 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya, maka bedanya atau B-nya sama dengan 5, karena hasil selisihnya sama, yaitu sama-sama 5. Gitu, jelas ya? Masuk ke contoh, coba tentukan suku ketiga dan beda dari barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Coba, berapa suku ketiga dan bedanya? Maka kita lihat suku ketiga atau bilangan ketiga pada barisan aritmatika pada soal yaitu U3 sama dengan 11.
Kemudian ditanyakan bedanya, dimana sudah jelas bahwa beda atau B sama dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Di sini kita ambil coba U2 dikurangi U1, berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi suku ketiganya adalah 11 dan bedanya adalah 4. Lanjut ke inti pada video ini, yaitu menentukan rumus untuk mencari suku ke N atau UN. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, dimana UN ini adalah suku ke N. A di sini maksudnya adalah U1 atau suku pertama. Kemudian B itu adalah beda atau selisih dari U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 dan seterusnya sampai UN dikurangi UN-1. Atau beda ini adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Ya udah, kita tinggal masukkan ke rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Tapi sebelumnya kita cari A-nya berapa dan B-nya berapa. A itu kan suku pertama, berarti A sama dengan U1. Suku pertama di soal sama dengan 3, maka A sama dengan U1 sama dengan 3. Selanjutnya B atau beda. Beda adalah selisih. Selisih berarti U2 dikurangi U1. Kalau lihat di soal, berarti U2-nya adalah 7, U1-nya adalah 3. Berarti U2 dikurang U1 sama dengan 7 dikurang 3, maka bedanya adalah 4. Ya udah, kalau kita udah ketemu A dan B-nya, tinggal kita masukkan ke rumus UN. Maka menjadi UN sama dengan A-nya kita ganti 3 tambah N-1, B-nya kita ganti 4. Maka UN sama dengan 3 ditambah yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan 4. Maka N dikali 4 dikurangi 1 dikali 4, maka menjadi 4N min 4. Maka UN sama dengan 3 plus 4N min 4. 3 dan min 4 kita gabung, maka menjadi min 1. Maka UN sama dengan 4N min 1. Karena di soal yang ditanyakan rumus ke N, jadi rumus suku ke N adalah UN sama dengan 4N min 1. Ini berbentuk rumus, belum hasil, karena yang ditanyakan adalah rumus, bukan hasil. Lanjut ke contoh yang kedua. Kalau tadi contoh yang pertama ditanyakan rumus, kalau yang contoh kedua ini ditanyakan suku ke-21 atau U21. Tentukan suku ke-21 dari barisan aritmatika 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Seperti biasa kita masukkan ke rumus UN. Maka menjadi UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Karena yang ditanyakan suku ke-21 atau U21, maka UN-nya kita ganti menjadi U21 sama dengan A plus N-nya tadi kita ganti 21, berarti N di sini juga ikut diganti 21. Berarti 21 min 1 dikali B. Setelah menjadi U21 sama dengan A plus 21 min 1 dikali B, kita cari A dan B-nya. A itu adalah suku pertama, maka A sama dengan 5. Dan bedanya atau selisihnya adalah U2 dikurangi U1. 10 dikurang 5 sama dengan 5.
Maka ketemu B-nya sama dengan 5. A sama dengan 5 dan B sama dengan 5. Ya udah, kita tinggal masukkan ke U21 sama dengan A plus 21 min 1B. A nya kita ganti 5 dan B nya kita ganti 5. Maka menjadi U21 sama dengan 5 plus 21 min 1 dikali 5. Nah, kita kurangkan dulu yang di dalam kurung, yaitu 21 dikurang 1. Maka menjadi U21 sama dengan 5 plus 20 dikali 5. Maka U21 sama dengan 5 ditambah 20 dikali 5 sama dengan 100. Berarti 5 ditambah 100. Maka U21 sama dengan 105. Atau suku ke-21 adalah 5. Jadi barisan ke-21 dari barisan 5, 10, 15, 20, 25 seterusnya sampai barisan ke-21 angkanya adalah 105. Gimana? Paham ya? Kalau belum paham, bisa diputar lagi videonya, disimak ulang sampai kalian benar-benar paham. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai barisan aritmatika. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita bahas tentang deret aritmatika. Bye.